Sebut saja namaku Tati. Aku mempunyai teman karib, kakak dan adik, yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Hobi kami sama, yaitu olahraga pencak silat. Kemana-mana kami selalu bersama. Dan tentu saja saat latihan pencak silat kami juga bersama-sama. Pada cerita siluman pohon bambu, dari bagian pertama sampai terakhir, sudah diceritakan awalnya kami bisa sampai di SMP negeri tersebut. Saat pertama sampai di SMP negeri tersebut, kami disuruh untuk mengganti pakaian kami dengan pakaian pencak silat karena latihan akan segera dimulai. Aku orang terakhir yang selesai berganti pakaian karena temanku Tini dan adiknya, sebut saja namanya Maya, sudah duluan menuju lapangan. Sewaktu aku keluar dari dalam kelas, tanpa sengaja aku melihat ada anak-anak remaja yang sedang buang air kecil di pohon bambu yang kebetulan berdekatan dengan kelas tempat kami berganti pakaian. Karena malu, aku tidak melarang atau menegur anak-anak itu agar jangan buang air kecil sembarangan. Aku langsung saja menuju lapangan tanpa peduli lagi dengan mereka yang masih asik mengencingi pohon bambu itu. Tidak lama setelah aku sampai di lapangan, aku melihat anak-anak itu ikut bergabung bersama kami. Ternyata mereka ikut juga latihan tenaga dalam bersama kami. Hanya saja mereka berasal dari perguruan lain. Kurang lebih 2 jam kami berlatih. Akhirnya Kak Pauji mengakhiri latihan kami dan menyuruh kami segera untuk pulang. Tapi saat itu kami tidak mendengarkan apa yang Kak Pauji katakan. Sehabis latihan, aku istirahat dengan cara berjalan berkeliling sekolah. Temanku yang lain masing-masing berkeliling di tempat yang mereka sukai. Setelah merasa puas berkeliling, dan karena aku merasa capek, aku lantas berinisiatif untuk masuk kelas saja. Kelas yang kami tempati adalah kelas yang paling ujung. Dan seperti yang aku ceritakan di awal tadi, tidak jauh dari kelas tersebut terdapat pohon bambu yang sangat rimbun. Aku berjalan sendirian. Aku susuri selangkah demi selangkah, melewati satu persatu ruang kelas. Saat tiba di depan kelas yang aku tuju, aku melihat rupanya temanku Maya sudah berganti pakaian dan menunggu di depan kelas. Karena melihat Maya yang sudah berganti pakaian,
Aku lantas mempercepat langkahku. Tapi saat hendak masuk ke dalam kelas, tiba-tiba mataku tanpa sengaja melihat ke pohon bambu tersebut. Karena di sana mataku jelas melihat seorang wanita cantik yang mungkin saat itu umurnya seperti diriku yang masih belasan tahun. Di sana, di antara rimbunnya pohon bambu tersebut, aku melihat wanita itu seorang diri sedang bermain ayunan. Saat dia melihat aku, dia tersenyum dan melambaikan tangannya kepadaku, seolah-olah ingin mengajakku menemuinya di sana. Sejenak, aku tertegun melihat wanita itu. Lalu tanpa bicara sepatah kata pun, aku hanya balas tersenyum kepadanya. Aku sempat bertanya kepada Maya, siapa wanita yang sedang bermain ayunan di antara rimbunnya pohon bambu itu. Aku bertanya, apakah Maya mengenalnya? Tapi ternyata Maya tidak melihat siapa-siapa di pohon bambu itu, apalagi melihat wanita bermain ayunan. Aku sempat bingung dengan jawaban Maya. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat siapa-siapa di pohon bambu itu. Padahal mataku jelas-jelas melihatnya. Wanita itu memakai baju putih, rambutnya panjang, dan dia bermain ayunan seorang diri. Karena tidak mau berdebat dengan Maya, akhirnya aku segera masuk saja ke dalam kelas. Di kelas, aku segera berganti pakaian. Tapi tiba-tiba kepalaku terasa berat, dan aku merasakan sakit di kepalaku. Karena kepalaku terasa sakit, aku coba duduk dan menundukkan kepalaku di meja. Aku mencoba untuk menghilangkan rasa sakit di kepalaku dengan menyandarkan kepalaku di atas meja. Saat posisiku sedang tertunduk tersebut, tiba-tiba aku merasakan kakiku terasa dingin sekali. Dan aku merasakan ada angin atau sesuatu yang dingin yang menjalar masuk ke dalam tubuhku melalui telapak kakiku. Cukup lama aku merasakan hal tersebut. Aku hanya diam, tanpa bisa melawan keadaan tersebut. Saat aku sedang merasakan hal yang aneh itu, tiba-tiba temanku masuk dan mengajak aku mengobrol. Tapi aku hanya diam saja. Karena saat itu aku masih bingung. Aku kenal dengan temanku, tapi aku tidak tahu siapa dia, siapa namanya. Tapi aku tahu, aku sadar dia temanku, tapi aku tidak tahu siapa.
melihat aku tidak merespon waktu diajak bicara. Mungkin, pikir temanku, aku sedang tertidur. Lalu temanku memanggil nama Kak Jai dan meminta Kak Jai untuk membangunkan aku. Karena sebentar lagi maghrib dan mereka harus segera pulang. Lalu Kak Jai menghidupkan lilin. Saat sosok laki-laki yang dipanggil Kak Jai mendekatiku, aku kenal dia. Tapi laki-laki aku tidak tahu siapa dan kenal dia di mana. Di dalam tubuhku, seperti ada sesuatu yang mengendalikan aku saat itu. Dan dia tidak mengenali orang-orang yang aku kenal. Dan saat laki-laki yang dipanggil Kak Jai mendekatiku dan mencoba membangunkan aku dengan menyentuh tanganku, tiba-tiba tanpa sadar aku malah menarik tangannya untuk ikut denganku. Awalnya Kak Jai menolaknya dengan cara menarik balik tanganku. Tapi sepertinya tenagaku lebih besar dari dia. Itulah mengapa sempat terjadi tarik-menarik antara aku dan Kak Jai. Akhirnya aku bisa menarik tangan Kak Jai untuk pergi mengikuti aku. Dan ternyata Kak Jai aku tarik untuk mengikuti aku ke pohon bambu itu. Karena menurut penglihatanku saat itu, di sana sudah menunggu seorang wanita yang terus-menerus memanggilku untuk menemuinya. Saat tiba di sana, di depan pohon bambu itu, tiba-tiba wanita itu menghilang. Dan aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Menurut cerita teman-temanku, sehabis aku menuju ke pohon bambu itu, tiba-tiba aku berlari kencang sekali, masuk kembali ke dalam kelas. Lantas, tiba-tiba aku menjerit, menangis, dan akhirnya tertawa aja